Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini adalah merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri. Kemudian salam dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Sayyidil Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu Bapak sudah membahas yaitu terkait dengan syahadat tauhid, yaitu syahadat tauhid, di mana Bapak sudah membahas yaitu makna kalimah la ilaha illallah. Kemudian Bapak sudah membahas pula yaitu rukun serta syarat la ilaha illallah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah Bapak akan melanjutkan materi yang terkait dengan akidah ini, yaitu terkait dengan syahadat Rasul. Perlu diketahui bahwasannya syahadat Rasul itu mempunyai makna, kemudian mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita harus mengenal makna daripada syahadat Rasul. Adapun syahadat Rasul, kalimahnya adalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di mana Muhammadan abduhu wa rasuluh maknanya adalah bahwasanya kita meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan hamba Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk semua manusia. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah makna secara umum, yaitu makna daripada syahadat Rasul. Kemudian poin yang kedua, kita harus mengetahui yaitu terkait dengan rukun daripada syahadat Rasul. Maka orang yang mengucapkan syahadat Rasul maka dituntut untuk mengilmui atau mengetahui yaitu terkait dengan rukun yaitu syahadat Rasul. Adapun rukun yang pertama daripada syahadat Rasul adalah abduhu, yang artinya adalah hambanya. Maksud daripada abduhu atau hambanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah merupakan hamba Allah, di mana beliau sama saja seperti manusia yang lainnya. Beliau terkadang sakit, terkadang gembira, terkadang beliau mengalami hal-hal yang sebagaimana dialami oleh manusia biasa. Namun beliau adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling unggul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua daripada rukun yaitu syahadat Rasul, yaitu Rasuluh, yaitu artinya adalah Rasulnya. Maksud daripada Rasuluh atau Rasulnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah merupakan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang berikutnya, pengakuan daripada syahadat Rasul itu akan terbentuk nyata dalam hal di antaranya adalah yaitu kita membenarkan yaitu informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan sabda atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang tidak masuk akal maupun yang masuk akal. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mentaati semua perintah yang Allah perintahkan melalui Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah merasa cukup dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh menambah-nambahi atau mengurang-urangi daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang harus kita ketahui terkait dengan syahadat daripada syahadat Rasul. Baik itu kita harus mengetahui maknanya, mengetahui rukun-rukunnya, maupun mengetahui terkait dengan syarat yang insyaallah nanti akan Bapak bahas itu pada pertemuan berikutnya. Maka kita cukupkan di sini yaitu dengan membaca kafaratul majlis. Mudah-mudahan materi Bapak yang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu agama. Dan kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.